Sebenarnya kan kalau kita berbicara kasusnya Satria, yang bersangkutan kembali tadi sudah menjalani masa dinas di kemiliteran cukup lama. Pengetahuan tentang hal itu sudah dia dapatkan. Sehingga ini merupakan suatu pilihan hidup bagi dia. Bayangkan ketika dia pulang dari kombatan, terus teriak-teriak di lapangan, saya mau balik dong. Gitu. Bayangkan, mau masuknya aja itu screening yang sangat ketat, apalagi tiba-tiba, yang jadi pertanyaan adalah, dia mau tinggal ke sini pakai apa dokumennya? Kan sudah hilang status keluarga negara. Halo sobat semuanya, senang sekali kita dapat bertemu lagi dalam podcast WhatsApp, waktunya hukum menyapa. Kita akan bahas satu tema yang ini menyangkut isu yang masih hangat diperbincangkan oleh publik. Ini terkait dengan seorang warga negara Indonesia yang merupakan ex atau mantan prajurit, dan ini terkait juga dengan pilihan hidup nih sobat. Tapi saya tidak sendiri tentunya karena ada dua narasumber kita yang keren-keren sobat. Yang pertama ada Bapak Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Tunggul. Pak Tunggul, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak, terima kasih. Dan selain itu juga ada Bapak Dirjen Administrasi Hukum Umum Pak Widodo. Selamat pagi, apa kabar Pak Widodo? Alhamdulillah baik Mbak Marcel. Tadi seperti pembukaan saya, Bapak-Bapak ini membahas terkait dengan sosok bernama Satria Arta Kumbara yang juga sedang ramai diperbincangkan. Nah, saya akan mulai dengan Pak Tunggul. Apa yang diketahui terkait dengan rekam jejak dari Satria Arta Kumbara? Terima kasih Mbak Marcel. Pak Dirjen? Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang Satria Arta Kumbara ya, berkaitan dengan rekam jejaknya, tentu saja kalau kami dari Angkatan Laut berpatokan mulai dari rentang waktu dia masuk, mendaftar, dan berdinas di Angkatan Laut. Kemudian setelah sekian waktu ada peristiwa atau suatu kejadian yang mengakibatkan Satria ini diproses secara hukum militer. Kemudian sampai dengan batas waktu tertentu, yaitu pada tahun 2022 dia dinyatakan disersi atau meninggalkan tugas, kemudian diputus dijatuhi hukuman militer pada tahun 2023. Nah, semenjak titik inilah sampai dengan sekarang yang bersangkutan ini menjadi bukan lagi prajurit TNI Angkatan Laut, tapi sudah menjadi orang sipil. Demikian, Mbak. Ya. Oke, karena memang tadi yang meninggalkan tugas, tapi artinya kan udah hampir 20 tahun nih Pak, menjadi anggota TNI sebelumnya. Harusnya sudah tahu dong bagaimana aturannya, bagaimana disiplin militer, sudah ada betul. Pendidikannya ya? Iya, betul Mbak Marcel. Jadi di dalam pembinaan kami, TNI Angkatan Laut terutama, pemahaman tentang hukum disiplin militer, itu sudah diberikan pelatihan secara periodik. Periodik, berarti terus ditegaskan ya? Betul. Apalagi yang bersangkutan ini kan masa kerjanya sampai dengan dipecat itu kurang lebih 19 tahun. Artinya dia sudah memiliki pemahaman tentang itu. Tentang itu. Mulai dari dia, kita sebutnya yaitu mangkir, yaitu meninggalkan tugas sampai kurun waktu tertentu, kemudian waktu berjalan, sampai dia dinyatakan disersi. Disersi pada waktu damai, karena memang kita tidak sedang berperang. Begitu, Marcel. Jadi statusnya sebagai anggota TNI gugur. Dan kalau kita bicara soal motif, Pak Tunggul, ini kan motifnya yang ramai beredar di publik itu karena persoalan ekonomi. Ada kebutuhan secara personal. Tapi temuan dari TNI Angkatan Laut, Pak, apakah memang ini murni motif ekonomi atau ada persoalan ideologi juga sebenarnya, Pak? Iya. Dikarenakan yang bersangkutan ini kan diputus secara in absentia. Artinya dia tidak hadir waktu mulai dari proses dia meninggalkan tugas sampai dengan pengadilan dan diputuskan kan yang bersangkutan tidak ada. Sehingga konfirmasi-konfirmasi keterangan yang seharusnya kita bisa gali kalau yang bersangkutan ada, ini tidak bisa kita laksanakan. Nah, sejauh ini memang latar belakang yang menjadikan yang bersangkutan itu akhirnya meninggalkan tugas karena memang pertama dari gaya hidup ya, gaya hidup yang bersangkutan itu cukup hedon sehingga dia terlibat hutang yang jumlahnya cukup besar. Kemudian yang bersangkutan tidak mampu untuk mengatasinya, mencobalah peruntungan dengan apa, yaitu
ikut judi online. Judi online. Ternyata Jadi itu terkonfirmasi benar ya, Iya, Pak? betul. Jadi ini tidak menyelesaikan masalah dan saya yakin semua orang juga pasti akan sepakat bahwasanya apabila kita mengalami suatu permasalahan dengan keuangan, kita masuk ke judi online bukan menjadi semakin baik, namun akan semakin buruk. Nah, yang bersangkutan dengan segala macam utangnya ini tidak mampu mempertanggungjawabkannya. Akhirnya dia meninggalkan tugas dari kedinasan kita di TNI Angkatan Laut. Begitu, Mbak. Oke, jadi itu ya latar belakang dari kasus ini. Tapi kalau kita lihat lebih luas fenomenanya, Pak, sebetulnya mungkin yang beredar itu istilah tentara bayaran. Nah, tentara bayaran ini satu praktik yang memang sehari-hari ditemukan oleh para prajurit nggak sih, Pak? Ada tawaran-tawaran dari luar negeri untuk mengetes bagaimana kesetiaan mereka pada negara, nasionalisme mereka. Iya. Sekarang ini kan tentara bayaran atau kalau mungkin diistilahkan di dalam istilah asing ini kan bisa disebut dengan private military contractor atau soldier of fortune atau private military company. Banyak hal yang berkembang di dunia. Namun hal tersebut memang seharusnya tidak terjadi untuk para prajurit kita. Tawaran dan lain sebagainya sejauh ini memang kita tidak bisa mendeteksi itu, Mbak. Tapi yang jelas adalah kasusnya Satria ini kan pertama dan kita harapkan ini juga merupakan kasus yang terakhir. Karena kita berharap paling tidak di lingkup TNI Angkatan Laut sendiri atau lebih luas di masyarakat Indonesia bisa memetik dari pelajaran dari kasus Satria, bahwasanya setiap pilihan hidup tentu aja ada resiko. Apalagi yang bersangkutan memang sudah melanggar berbagai aturan yang ada di negeri kita, gitu, Mbak. Oke, itu tadi ya ada resikonya seperti tidak lagi menjadi prajurit dan ini pemberhentiannya tidak dengan hormat, begitu ya, Pak? Iya, betul. Oke, tidak mendapatkan hak-hak sebagaimana kalau berhenti secara dengan hormat atau purnawirawan. Iya, betul. Itu adalah perbedaannya. Nah, tadi kita bicara soal Satria sebagai ex-prajurit. Sekarang kalau sebagai warga negara Indonesia nih, karena kan status kewarganegaraannya juga gugur. Begitu ya Pak Dirjen ya? Betul. Itu seperti apa sih Pak penentuannya ketika kemudian hilang warga tidak lagi menjadi WNI, statusnya ini hilang atau gugur? Ya, jadi memang di dalam undang-undang kewarganegaraan kita, kalau orang bekerja di tempat lain, khususnya warga negara asing ya, di negara asing maksud saya, dan dalam konteks dinas kemiliteran dan tanpa izin presiden loh. Tanpa izin presiden. Maka kemudian otomatis gugur kewarganegaraannya. Ini berbeda dengan teman-teman TNI ataupun kepolisian yang mendapat tugas sebagai peacekeeper ya, penjaga perdamaian di dunia, dan itu menjadi salah satu bentuk wujud politik bebas aktif kita. Bagaimana kita menjaga perdamaian, menjaga membantu aspek-aspek kemanusiaan ketika terjadi bencana internasional dan lain sebagainya. Jadi kalau orang bergabung dan tanpa izin presiden ya otomatis dia akan hilang gitu. Berbeda dengan kalau dia dapat tugas khusus dari negara dan atas izin dari presiden. Dan rata-rata memang ya semua teman-teman TNI ataupun Polri yang mendapat tugas-tugas internasional gitu ya, dalam kegiatan-kegiatan internasional ya, penjaga perdamaian atau peacekeeper ya, ataupun yang lain-lainnya gitu, untuk bentuk-bentuk bantuan kemanusiaan tetap akan diizinkan oleh pemerintah gitu, tapi tetap dalam koridor pengawasan negara. Kali ini kan dia tadi disidangkan saja in absentia, apalagi izinnya sama pemerintah atau lagi kepala pemerintah atau kepala negara gitu. Itu yang menjadi poin yang sangat dilanggar oleh yang bersangkutan ketika ada undang-undang kewarganegaraan kita. Oke, dalam undang-undang sudah jelas. Nah, tapi saya tertarik nih tadi Pak Dirjen bicara soal misi kemanusiaan menjadi penjaga perdamaian. Mungkin bukan hanya prajurit, tapi warga sipil ini terkadang juga memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi sehingga niatnya baik begitu untuk berkontribusi pada perdamaian dunia, tapi kemudian tidak paham bagaimana sebetulnya ada aturan atau undang-undangnya. Membedakan ketika kita ingin berkontribusi lewat prosedur yang benar dan juga dengan prosedur yang tidak benar itu seperti apa, Pak? Iya, jadi ada juga selain undang-undang kewarganegaraan, kita punya undang-undang kepala merahan. Jadi bagaimana mengatur proses-proses kita dalam proses kepedulian kepada sesama warga negara, komunitas dunia dan lain sebagainya, baik karena faktor perang atau keamanan tadi,
ataupun faktor bencana dan lain sebagainya. Dan sudah banyak saudara-saudara kita yang masyarakat sipil yang menjadi juru-juru kemanusiaan seperti tadi. Misalkan seperti di Gaza gitu ya, kita sempat membantu membangun rumah sakit sana, kemudian ada relawan medisnya dan segala macam. Tapi semua terkoordinasi. Gitu. Izin dari pemerintah kita, izin dari Kemlu, mungkin kaitan dengan kesehatan, izin dari Menteri Kesehatan dan lain sebagainya. Dan terkomunikasi baik melalui jalur Palang Merah Indonesia maupun Palang Merah Internasional. Jadi ini banyak hal yang bisa kita lakukan, tapi semua masih dalam koridor perizinan yang benar, sesuai dengan aturan, dan memang misinya ya adalah misi untuk membantu menjaga perdamaian atau membantu aspek kemanusiaan tadi. Oke, kalau di Direktorat AHU ini, di Direktorat Jenderal AHU juga ada Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional. Itu yang memang mengkoordinasikan begitu ya Pak, terkait dengan kalau ada yang ingin terlibat dalam misi-misi kemanusiaan seperti itu atau bagaimana Pak? Ya, kaitannya dengan otoritas pusat betul memang ada di OPHI. Tapi kalau kaitan dengan status kewarganegaraan ada di Direktorat Ketatanegaraan juga. Ketatanegaraan. Gitu. Jadi baik, ada banyak hal yang nanti terkait dengan AHU ini. Nanti tentu kita tidak bisa berdiri sendiri karena kita kementerian lembaga terkoneksi dengan teman-teman lainnya gitu ya, dari Kementerian Luar Negeri dan kementerian teknis lainnya. Oke, nah membedakan antara motif kemanusiaan dan juga batasannya dengan disiplin militer, Pak Kadis Penal, ini bagaimana Pak? Kalau kemudian kasus seperti Satria ini dilihat dari sisi kemanusiaan. Ya, tadi kalau Pak Dirjen kan menyampaikan banyak sekali sebenarnya dari Indonesia ini yang berkontribusi terhadap kasus-kasus kemanusiaan di dunia gitu Pak ya. Iya. Kalau kita melihat Mbak, sebenarnya salah satu contoh yang dilaksanakan oleh TNI adalah pengiriman pasukan peacekeepers. Nah, peacekeepers ini kan tidak hanya bertugas untuk tujuan tempur semata, namun juga ada kemanusiaannya. Ada kemanusiaannya di situ. Contohnya kita mengirim pasukan engineering yang bertugas untuk melaksanakan mungkin pembersihan ranjau atau juga bisa melaksanakan tugas-tugas pembangunan infrastruktur. Juga kita mengirimkan satuan-satuan medik. Nah, pada saat kita mengirim ini kan selain juga kita untuk membantu dari sisi kemanusiaan, kita juga melaksanakan tugas negara yang dalam ini dilaksanakan oleh militer. Jadi dalam hal ini apabila tadi Mbak Marcel menanyakan dari sisi disiplin militer dan kemanusiaan, tentu saja apabila kita mengirimkan pasukan peacekeeper yang bertugas di seluruh dunia saat ini, karena Indonesia sekarang ini merupakan salah satu TCC atau Troop Contributing Countries yang sangat diperhitungkan oleh PBB maupun oleh dunia. Nah, itu kan dua hal sudah bisa dijadikan satu, yaitu yang bersangkutan masih tetap bisa mengikuti semua disiplin militer yang ada, namun juga bisa berkontribusi terhadap tugas-tugas kemanusiaan. Selain daripada itu juga, kalau kita semua mengingat beberapa bulan yang lalu, kita mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza, dengan mengirimkan, kalau Angkatan Laut mengirimkan satu kapal perang ke sana, dengan membawa segala bantuan, ini kan juga dilaksanakan oleh militer yang mengemban fungsi kemanusiaan. Jadi dua hal ini bisa berjalan seiring sejalan sebenarnya, tanpa kita harus melanggar aturan yang ada, begitu Mbak. Oke. Tanpa harus melanggar aturan ya. Nah, kita juga akan dengarkan Bapak-Bapak terkait dengan pernyataan dari Menteri Hukum Bapak Supratman Andi Aktas terkait dengan kasus dari Satria Artakumbara ini. Kita putarkan dan simak selengkapnya berikut ini. Kita tidak pernah menerima permohonan yang bersangkutan untuk melepaskan kewarganegaraannya. Yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman bahwa berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan, siapapun warga negara Indonesia yang terlibat sebagai prajurit perang di negara lain tanpa izin presiden, otomatis kewarganegaraannya hilang. Itu bukan kata saya, kata undang-undang begitu. Nah, berbicara soal mekanisme bagaimana seseorang mendapatkan kewarganegaraan atau kehilangan kewarganegaraannya, seperti apa sih Pak Dirjen? Ya, jadi
Ada banyak hal yang diatur di dalam Undang-Undang Kewarganegaraan kita tentang tata cara untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia ataupun pelepasan kewarganegaraan Indonesia. Ada karena faktor keinginan permohonan yang bersangkutan ketika yang bersangkutan tinggal berturut-turut, ya misalkan 5 tahun berturut-turut atau mungkin 10 tahun, tapi selang-seling gitu ya. Itu juga diatur dalam Undang-Undang Kewarganegaraan kita. Termasuk juga tata cara bagaimana kita misalkan keluar dari warga negara Indonesia. Kenapa? Karena konstitusi kita memberikan jaminan setiap orang berhak untuk menetapkan status kewarganegaraannya, memilih gitu ya. Jadi ini salah satu hal yang dijamin oleh konstitusi kita. Tetapi walaupun dia bisa in out dari warga negara Indonesia, semua ada aturannya. Ini negara hukum, semua harus nggak seenaknya saja. Lock in, lock out ya Pak? Ya, lock in, lock out, nggak suka-suka aja gitu. Jadi ini yang tetap dijaga oleh pemerintah tentu selaku penyelenggara pemerintahan ya. Dan kita berharap supaya baik pemerintah maupun setiap warga negara juga menaati aturan hal tersebut. Gitu. Oke, kita juga tampilkan nih Pak ada grafis terkait dengan alur proses permohonan kehilangan kewarganegaraan. Secara sederhananya mungkin Pak boleh dijelaskan apa yang proses yang ditunjukkan dalam grafis ini? Iya, kalau dari sini kan ini alur yang sifatnya normatif dan prosedural teknis ya. Bagaimana ketika seseorang mengajukan permohonan itu mengajukan permohonannya melalui aplikasi kewarganegaraan yang ada di sistem AHU online. Nah, ini diajukan dan kemudian mengisi berbagai data-data teknis yang diperlukan. Kemudian ada PNBP yang harus dibayarkan, serta mengunggah ya berbagai dokumen-dokumen persyaratan yang diperlukan. Nanti Direktorat Jenderal AHU akan memeriksa bagaimana verifikasi data itu lengkap atau tidak gitu ya. Ini termasuk misalkan ketika orang ini ingin menjadi warga negara Indonesia gitu misalkan. Tapi kalau misalkan kehilangan juga, dalam konteks ini kan konteks kehilangan ya. Nah, kalau kita lihat dalam kasus posisi kepada saudara Satria Mursabur, kan bagaimana dia mengisi ini orang dia juga posisinya ada di wilayah kombatan. Di luar Indonesia begitu. Kecuali ya? Dia hanya update statusnya aja dan itu bisa dilihat oleh warga. Oleh warga. Nah, jadi ketika hilang dan ini tidak ada prosedurnya ya tentu menjadi hal gitu. Dan kalau dari kajian kita juga dari aspek Undang-Undang Kewarganegaraan kita, kemungkinan yang bersangkutan kalaupun mau menjadi warga negara Indonesia lagi, dia harus melewati masa proses naturalisasi murni. Tidak semudah itu Nggak Ferguson semudah, ya? dia harus 5 tahun berturut-turut tinggal di Indonesia, coba bayangkan. Dan yang kedua atau 10 tahun selang-seling. Yang jadi pertanyaan adalah dia mau tinggal ke sini pakai apa dokumennya? Kan sudah hilang status kewarganegaraan. Paspor dari negara pasti sudah manapun diambil, dicabut. Tidak punya begitu Iya, ya? makanya jalan satu-satunya dia harus mengajukan kewarganegaraan dari tempat tinggal di mana dia mengabdi. Ketika dia mengabdi ke salah satu negara menjadi kombatan di sana, dia akan menjadi warga negara sana. Kalau tidak, itulah yang menjadi pertanyaan dia, apakah warga negara asing tersebut atau stateless jangan-jangan. Stateless. Iya. Oke, ini saya mendengar itu kalau kewarganegaraan kan suatu hak yang begitu mendasar sebetulnya ya Pak. Artinya ketika menjadi stateless ini risiko yang begitu berat. Nah, Pak Tunggul mungkin ingin menanggapi Pak terkait dengan risiko-risiko dari pilihan yang ya bisa dikatakan ceroboh begitu sampai kemudian stateless dari seorang mantan prajurit Pak. Sebenarnya kan kalau kita berbicara kasus Satria, yang bersangkutan kembali tadi sudah menjalani masa dinas di kemiliteran cukup lama. Pengetahuan tentang hal itu sudah dia dapatkan. Sehingga ini merupakan suatu pilihan hidup bagi dia. Udah tahu resikonya akan sejauh ini, akan susah pulang ke Indonesia. Tentu saja kan setiap pilihan yang kita ambil ada risiko, baik risiko positif maupun risiko negatifnya. Risiko negatifnya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Dirjen, dia secara otomatis kehilangan kewarganegaraannya karena bergabung dengan militer asing tanpa izin presiden. Dan saya yakin tuh yang bersangkutan sudah tahu, Mbak. Sudah tahu. Itu suatu risiko yang harus dia ambil. Begitu, Mbak. Baik, nah pertanyaan selanjutnya, kalau kemudian ini kan lagi proses begitu ya, yang bersangkutan memberikan permohonan walaupun via media sosial, begitu. Nah, kalau kemudian katakanlah ia nekat begitu kembali ke Indonesia. Nah, apakah harus menjalani prosedur-prosedur, misalnya menjalani hukuman terlebih dahulu, begitu Pak, yang sebelumnya diputuskan oleh militer atau seperti apa Pak? Oh iya, karena yang bersangkutan pada saat
dijatuhi hukuman adalah dijatuhi secara in absentia, dalam artian yang bersangkutan nggak hadir. Nggak hadir. Di situ ada penjatuhan hukuman pokok dan tambahan. Pokoknya adalah dia dipenjara selama 1 tahun. Kemudian dengan hukuman tambahan yaitu berupa diberhentikan dari dinas militer aktif. Artinya apa? Dia belum menjalani hukuman, Mbak. Belum menjalani hukuman. Kalau kita tadi berandai-andai ya, kalau dia bisa dapat kembali kewarganegaraan sebagai warga negara Indonesia, tentu saja dia masih harus menjalani proses hukuman penjara selama 1 tahun. Oke, konsekuensi hukum tetap berlaku ya. Iya, betul. Apalagi sebelumnya juga di media sosial, kita kan tahunya kan endingnya saja. Di media sosialnya beliau menghina tentang status negara kita. Sebelum ada video permohonan maaf itu ya Pak ya. Betul. Jadi ini juga menjadi pelajaran bagaimana ya nggak bisa seenaknya aja gitu dia itu. Jadi saya rasa perbuatan dia tidak mencerminkan namanya dia gitu. Seorang satria gitu. Seorang satria itu kan harus berani menghadapi segala sesuatu kan, ketika menjadi seorang dinas tentara di Indonesia, TNI militer kan luar biasa TNI itu betul. Mungkin orang tuanya berharap dia menjadi seorang prajurit yang baik, tapi ternyata perilaku ya kita berharap ke depan dia bisa memperbaiki dirinya gitu. Ya, suatu pembelajaran yang berharga begitu ya Bapak-bapak. Nah, kita akan bahas juga soal bagaimana dunia ini kan sekarang semakin borderless begitu ya Pak. Tidak batasan-batasan tuh semakin tipis. Kemudian juga ada konsep global citizenship, menjadi warga negara, warga dunia. Nah, di tengah fenomena ini, saya ingin minta tanggapan dari Pak Tunggul, bagaimana tetap menanamkan patriotisme, cinta tanah air kepada para prajurit, Pak. Karena kan ini, walaupun sebelumnya belum ada kasus seperti ini, tapi ini menjadi suatu preseden ke depannya. Ini bagaimana Pak melihat tantangan ke depannya? Ya, sebenarnya pada saat kita berbicara tentang negara, Mbak ya, kita ini kan oleh Tuhan sudah ditakdirkan menjadi orang Indonesia. Kita tidak minta, kita nggak milih. Tapi suatu given kan gitu ya, suatu given. Kemudian kita lahir, besar, kemudian hidup dengan segala macam potensi yang ada di Indonesia. Kan ini harus kita syukuri, kita harus tunjukkan rasa syukur kita tuh dengan cara berprestasi. Terserah mau mengambil profesi sebagai apa. Nah, berkaitan dengan seorang prajurit, begitu seseorang warga negara Indonesia bergabung kepada prajurit, dalam hal ini adalah Tentara Nasional Indonesia, itu sudah disumpah untuk setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sumpah itu mengikat. Kepada siapa? Yaitu kepada prajurit. Artinya apa? Selagi dia masih tercatat aktif sebagai seorang prajurit TNI, maka sumpah itu mengikat. Untuk itulah ada suatu hukum yang untuk meyakinkan seorang prajurit itu mematuhi sumpahnya itu, yaitu dengan hukum disiplin militer. Makanya terikat kan gitu. Kalau misalnya seseorang itu sudah keluar, artinya sudah purna atau sudah tidak lagi menjadi seorang prajurit, tentu saja sumpah itu tidak lagi mengikat. Begitu, Pak. Saya juga minta tanggapan Pak Dirjen, bagaimana Pak menghadapi tantangan seperti ini untuk kedepannya ini tetap menanamkan ya kesetiaan kita kepada tanah air, Pak. Ya, jadi pertama memang saya ingin sampaikan ketika seseorang ingin menjadi warga negara Indonesia aja ya, ya ingin menjadi warga negara Indonesia itu nggak mudah. Dia harus berikrar menyatakan untuk setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini satu hal yang paling penting. Sehingga ketika kita sekarang berada di dunia yang sudah lintas batas ya, borderless, perkembangan segala macam, saya pikir penanaman cinta tanah air ya yang dilakukan oleh para pemimpin kita, yang dilakukan oleh para guru-guru kita, harus dari kita juga kepada anak-anak kita harus terus kita tanamkan, dan itu bisa dilakukan dengan berbagai macam inovasi dan lain sebagainya. Sesaat lagi akan diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars sebentar karena setiap jam 10 ada Indonesia Raya. Harus berdiri. Dan Mars Kemenko. Kita berdiri. Siap. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah
aku berdiri demi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, dan Bapak-Bapak untuk memperkaya bagaimana diskusi kita, kita juga akan menampilkan ini ada berbagai statement ini dari anggota DPR RI Amelia Anggraini. Negara tidak boleh mengabaikan ketentuan hukum hanya karena alasan kasihan, sebab hal tersebut dapat merusak wibawa hukum dan merugikan kepentingan nasional. Setuju ya Pak ya, jangan hanya karena kasihan seperti itu. Kemudian dari TB Hasanuddin, ini ex-jenderal yang juga sekarang menjadi anggota DPR RI. Apabila yang bersangkutan kehilangan status WNI-nya, maka bukan jadi kewajiban bagi pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan. Seperti itu Pak Dirjen ya, termasuk juga ketika kehilangan status prajurit TNI tidak lagi wajib dilindungi. Selain itu kita bacakan dari pengamat militer ISES, Khairul Fahmi. Jangan sampai muncul anggapan bahwa setelah berhenti dari dinas, entah karena pensiun ataupun dipecat, seorang prajurit bisa bebas berbuat sesukanya tanpa konsekuensi. Oke, jadi tetap menjaga wibawa seperti itu ya Pak ya, termasuk bagi yang memang pensiun. Nah, selain itu juga ada dari Direktur Pusat Studi ASEAN UGM, Profesor Dafri Agus Salim. Kalau kita menolak permohonan, bisa saja, tapi harus dilakukan dengan cara yang elegan. Dari sisi hukum boleh menolak, tapi dari sisi HAM lain lagi ceritanya. Ini dilema bagi kita. Nah, kita akan coba tanggapi begitu ya secara lebih komprehensif. Selain itu juga pernyataan atau tanggapan ini terkait dengan dari sisi hukum memang boleh menolak, tapi lain lagi kalau dari sisi HAM. Nah, Pak Dirjen, bagaimana kalau kemudian kita melihat dari sisi dia punya hak begitu untuk tetap dilindungi, mengingat mungkin historinya sebagai warga negara Indonesia, menanggapinya seperti apa Pak? Ya, terima kasih Mbak Marcel. Jadi ini menarik ya, ada beberapa pihak yang menyatakan bahwa ketika kita kemudian responnya sangat strict, kita taat dengan aturan hukum kita, perundang-undangan kita, dianggap kita nggak toleran dengan HAM-nya, hak asasi manusianya dan lain sebagainya. Saya ingin sampaikan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 kita, konstitusi kita itu sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia. Bahkan ketentuan mengenai status kewarganegaraan itu diatur dalam dua pasal, 28D dan 28E. Seseorang berhak menentukan memilih statusnya dan seseorang juga berhak dia untuk keluar dan tetap terus untuk berada di warga negara Indonesia atau negara lainnya gitu. Tapi ketika itu hak asasi itu diberikan, jangan lupa bab hak asasi manusia yang ada dalam konstitusi kita itu diatur dari 28A sampai 28J. Ada 10 pasal. Yang menarik di 28J, pelaksanaan hak asasi manusia harus memperhatikan dan menaati peraturan perundang-undangan. Aspek kemanusiaan dan lain sebagainya. Dan pelaksanaan hak asasi manusia juga harus memperhatikan adanya kewajiban asasi manusia. Jadi inilah yang mungkin perlu ingin saya sampaikan, bahwa konsep hak asasi manusia yang dianut di negara kita berhadapan dan berbarengan dengan kewajiban asasi manusia juga. Ketika si A ingin kita perhatikan hak asasi manusia,
kita juga harus memperhatikan ratusan juta penduduk Indonesia yang punya juga hak asasinya. Okay. Jadi dia punya kewajiban gitu. Nah, ini juga yang harus dipertimbangkan gitu. Dan tentu aspek-aspek keamanan, keselamatan dan lain sebagainya menjadi hal yang menjadi atensi bagi kita semua. Ketika seseorang itu bergabung untuk menjadi pekerja di perusahaan asing, baik itu BUMN-nya negara asing atau enggak, kita tidak terlalu mempersoalkan. Tapi ketika dia gabung ke sebuah negara, dia jelas-jelas menjadi kombatan gitu ya. Bahkan dia mengupload statusnya sedang di medan tempur, yang kita tahu sedang berhadapan-hadapan negara itu. Padahal politik luar negeri kita kan bebas aktif. Kita tidak memilih A, memilih B. Kita berada semua sahabat kita. Dalam konflik Rusia-Ukraina pun kita netral begitu ya, Pak? Betul, dalam posisi seperti Mendukung itu. Tidak mau perdamaian. seperti itu. Sehingga ketika seseorang itu masuk ke sana, dia sudah menentukan politiknya. Bayangkan, orang mau menjadi warga negara Indonesia saja, harus bersumpah dengan ideologi kita, Pancasila dan konstitusi kita. Itu warga negara sipil mau masuk ke kita. Bahkan dalam teknis-teknis lainnya mereka harus nulis dalam bahasa Indonesia segala macam. Itu aturan teknisnya. Itu warga sipil. Bayangkan ketika dia pulang dari kombatan terus teriak-teriak di lapangan, saya mau balik dong, gitu. Kan gitu. Bayangkan mau masuknya aja itu screening yang sangat ketat, apalagi tiba-tiba kalau kemudian kami mau diselesaikan bergabung lagi dengan teman-teman TNI, nanti dulu. TNI punya Sabta Marga segala macam. Ini nggak sembarangan ini bukan lagi, ya mungkin ada aspek tadi ekonominya, dia kepentingan, tapi kan ketika dia sudah berada di medan tempur banyak paham dan lain sebagainya harus dia taati. Dan ketika dia jadi kombatan kan dia bilang saya tidak tahu dan tidak sadar, dia serahkan kontrak dan segala macam. Masa dia nggak dikasih tahu sih? Pasti dia kan tahu sadar menandatangani itu. Dan ketika kontrak itu berarti dia harus menahani dari sebuah aturan teknis dinas militer asing, dan pasti ada ideologi di situ yang ditanamkan. Karena dia harus membela itu. Dan ketika dia mau comeback lagi ke kita, kita punya ideologi sendiri. Ideologi kita Pancasila dan konstitusi kita Undang-Undang 45 yang sangat kita jaga dan kita junjung tinggi. Iya, dan melaksanakan HAM itu juga dengan memperhatikan hak asasi lainnya. Itu yang taat ingin pada menjadi catatan hukum. saya. HAM itu nggak bisa sembarangan dikatakan HAM, tapi harus tetap ikut dengan aturan perundang-undangan kita dan ideologi kita. Ya, walaupun kasus ini tadi Pak Tunggul katakan ini menjadi suatu kasus yang unik atau baru terjadi di Indonesia, tapi sebetulnya ini bukan hanya terjadi di Indonesia, Bapak-bapak, karena ya mungkin yang serupa begitu ya pernah terjadi terhadap seorang mantan anggota kepolisian di Brazil. Ia namanya adalah Rafael Luz Vargi, bergabung menjadi tentara bayaran di Prancis, pemirsa. Kemudian ia bergabung juga dengan milisi separatis pro-Rusia dan kemudian terlibat dalam konflik Donbas, Ukraina, antara Rusia dan Ukraina. Tapi kemudian hasilnya atau akhirnya ia dihukum oleh Ukraina, ditetapkan sebagai anggota teroris, dipenjara dan juga, nah ini yang menarik, dikembalikan ke Brazil tapi kemudian dihukum karena kepemilikan amunisi. Nah ini salah satu contoh, mungkin kedepannya bisa menjadi studi kasus juga begitu ya Bapak-bapak. Tapi kalau kita melihat ternyata ini satu ya bisa dikatakan ancaman begitu ya bagi terutama dalam konteks militer. Nah pesan dari Pak Tunggul menanggapi ada ini bukan suatu kasus yang unik, bukan hanya di Indonesia tapi di luar juga terjadi, bagaimana Pak? Ya, pada saat terjadi perang ya yang melibatkan katakan dua negara, maka di situ akan berlaku yang disebut dengan hukum humaniter atau hukum perang yang diberlakukan kepada siapa? Yaitu kepada militer reguler suatu negara. Militer reguler suatu negara. Kalau di dalam kasusnya Rusia dan Ukraina ya yang tercatat sebagai pasukan regulernya Rusia itu tentara resmi dari Rusia. Begitu juga dari sebaliknya. Apabila ada tadi yang dari Mbak Marsha sebutkan orang Brasil yang bergabung ke dalam suatu milisi yang pro-Rusia, maka dia sebenarnya kemungkinan besar tidak tercatat sebagai pasukan regulernya Rusia. Sehingga pada saat tertangkap oleh Ukraina, maka baginya tidak diberlakukan hukum humaniter, tapi diberlakukan hukum dalam negara tersebut, yaitu Ukraina, dianggap sebagai penjahat biasa. Maka diberlakukan di penjara dan lain sebagainya. Karena memang pemberlakuannya antara seseorang yang tergabung dalam militer resmi itu akan diberlakukan hukum humaniter, sementara yang tidak tergabung karena mungkin
dianggap sebagai suatu tentara bayaran, contohnya seperti kalau di Rusia ya Wagner dan lain sebagainya itu, maka dia apabila tertangkap, dia dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahan yang dia perbuat di negara itu. Kalau misalnya katakan, tadi disebutkan kepemilikan amunisi, atau mungkin lebih jauh terlibat aksi dalam suatu perang, tentu saja dalam perang ada terjadi pembunuhan tentu saja gitu kan. Nah, itu hukuman itu akan diberlakukan kepada dia, tapi bukan sekali lagi bukan hukum humaniter atau bukan hukum perang bagi dia. Yang mana itu lebih berat begitu Pak? Iya, betul. Oke. Karena dia tidak mewakili negara sebenarnya. Oke. Kira-kira apa yang ingin disampaikan oleh baik Pak Dirjen atau Pak Kadis Penal secara spesifik kepada Satria Artakumbara? Silakan dari Pak Dirjen Ahu terlebih dahulu. Terima kasih Mbak Marcel. Jadi ini salah satu hal pelajaran bagi kita semua ya, baik sebagai warga negara, baik pemerintah, juga teman-teman dari prajurit TNI gitu ya. Kita ini ya tentu harus mensyukuri apapun yang ada di negara kita, yang kita dapatkan dari sini kan gitu. Ya saya dengar dari teman-teman yang menekuni anggaran juga, sesungguhnya ya kesejahteraan TNI untuk saat ini juga sudah cukup gitu ya, dan juga jauh lebih baik dibandingkan kalau teman-teman prajurit yang lalu juga mengatakan demikian. Artinya perkembangan sekarang yang ada, dinamika yang ada sekarang, ya tentu faktor gaya hidup, ya, faktor perilaku ini juga menjadi catatan bagi kita semua. Artinya baik TNI, non TNI, sipil dan lain sebagainya bisa saja terbawa arus karena globalisasi, gaya hedon dan lain sebagainya yang menyebabkan tadi kos bertambah, yang seharusnya cukup menjadi tidak cukup dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting adalah bahwa ketika semua sudah mulai terjadi mobilitas yang cukup masif, ya tentunya kita harus hati-hati juga gitu, dalam menerima pekerjaan, dalam menerima profesi tertentu yang harus tetap mengikuti aturan-aturan perundang-undangan yang ada. Dan sangat disayangkan kan, ketika dia tadinya niatnya ingin menutupi beban ekonomi yang ada, dia mencari itu dengan taruhan nyawa gitu ya. Nah, itu yang menjadi pelajaran kita. Dan akhirnya sekarang dia menyesal bahwa ternyata salah satu penyesalan dia adalah mempersoalkan juga tentang pendapatan yang dia dapatkan. Tidak sebanding dengan taruhan nyawanya. Baik. Gitu. Jadi ini menjadi pelajaran kita bersama gitu. Harus benar-benar hati-hati, tapi ingat bahwa setiap tindakan yang kita lakukan ada pertanggungjawabannya. Ya. Gitu. Jadi ketika dia memilih ya hal yang harus dia lakukan itu, ya tentu dia harus bertanggung jawab atas risiko dan konsekuensi yang dia dapatkan gitu ya, termasuk diantaranya kehilangan status kewarganegaraannya. Nah, ini yang menjadi pelajaran kita bersama. Saya pikir itu, Mbak Marcel. Baik. Pak Kadis Penal, silakan Pak. Iya, Mbak. Jadi saat ini ya Mbak ya, TNI Angkatan Laut itu personelnya kurang lebih ada 74.000. Satria ini 1 orang. 1 dari 74.000 itu ketemunya menurut saya hanya 0,001 sekian persen. Jadi apa yang dilakukan oleh Satria yang merupakan pecatan dari prajurit TNI Angkatan Laut ini tidak menggambarkan sama sekali patriotisme seluruh prajurit TNI Angkatan Laut. Kemudian yang disampaikan oleh Pak Dirjen Ahu tadi benar, bahwasanya prajurit TNI itu sekarang ini sudah yang pertama well trained, dilatih dengan baik. Yang kedua well equipped, dilengkapi dengan baik. Dan yang ketiga Pak, sudah well paid, yaitu digaji dengan baik. Jadi ini bukan isu soal kesejahteraan prajurit sebenarnya Pak? Kalau ya, saya sependapat, ini bukan merupakan isu tentang kesejahteraan prajurit, bukan. Tetapi merupakan perilaku pribadi yang akhirnya membawa risiko baik bagi dia sendiri maupun masyarakat umum. Nah, dalam kesempatan ini, Mbak, tentu saja saya ingin menyampaikan, mengutip salah satu pesan yang disampaikan oleh Jenderal Besar Sudirman, yang merupakan bapak dari Tentara Nasional Indonesia. Beliau menyampaikan, ini penting buat saya, buat seluruh prajurit TNI Angkatan Laut, TNI, maupun untuk mengingatkan kepada seluruh warga negara Indonesia. Beliau menyampaikan bahwasanya prajurit Indonesia bukan prajurit sewaan. Bukan juga prajurit yang menjual tenaganya karena hendak merebut sesuap nasi. Dan bukan pula prajurit yang mudah dibelokkan
haluannya karena tipu dan nafsu kebendaan. Tetapi merupakan prajurit Indonesia adalah dia yang masuk ke dalam tentara karena keinsafan jiwanya atas panggilan Ibu Pertiwi dengan setia membaktikan raga dan jiwanya bagi keluhuran bangsa dan negara. Gitu Pak, terima kasih. Wow, saya merinding loh Pak dengar pesan dari Jenderal Besar Sudirman ya yang dibacakan tadi, luar biasa Bapak. Nah oke, sebelum kita menutup podcast kita Bapak-Bapak, kita akan membacakan nih ada polling di mana followers dari Kementerian Hukum, ini netizen sudah memberikan tanggapan mereka. Kita buka ada 2 pertanyaan ya di media sosial. Ini yang pertama, pertanyaannya, menurut kamu apa motivasi seseorang seperti Satria ikut perang di luar negeri? Ini ada 4 pilihan dan yang paling banyak ternyata adalah karena desakan ekonomi. Oke, ada 58% nih Pak yang memang melihat motif ekonomi ini jadi yang terbesar. Dan kemudian juga yang mungkin cukup besar itu 17% eksistensi dan juga pembuktian diri, lalu idealisme dan panggilan nurani, dan ingin karir baru sebagai tentara bayaran. Tapi lagi-lagi sudah ditegaskan tadi ya bagaimana prinsip menjadi seorang prajurit. Oke. Kemudian pertanyaan yang kedua, kita lihat pertanyaannya, kalau kamu punya teman yang jadi relawan perang di luar negeri, kamu akan, nah yang paling banyak ini akan khawatir karena berbahaya dan bisa nggak jadi WNI lagi. Kurang lebih terbukti begitu ya Pak, dalam kasus ini tidak lagi menjadi warga negara Indonesia. Tapi yang keren itu. Gimana Pak? Punya nyali yang 30%. Oh, iya nih, ini yang menarik, yang 30% justru ya Pak, karena bangga, karena ia punya nyali dan juga empati. Dan selain itu juga ada nih Pak yang udah punya kesadaran nih untuk melaporkan ke pihak yang berwenang. Oke, mulai tenang nih Pak Dirjen Ahu ya, karena ada 15% yang memberikan polling ini ingin melaporkan. Dan wah 4%-nya dukung diam-diam nih. Wah, ini mudah-mudahan setelah menonton podcast kita hari ini bisa lebih teredukasi begitu ya. Semoga bisa mencerahkan semua sobat Kementerian Hukum. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Kadis Penal, Laksma Tunggul, dan juga Bapak Dirjen Ahu, Pak Widodo. Sama-sama sudah Bapak. bergabung bersama kami. Kita jumpa lagi di episode yang berikutnya. Bye!